Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPG, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal-soal bidang kepribadian. Nah, kita mulai dari nomor 1, kisi-kisi yang pertama. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pak Ali mendapat amanah membaca teks Undang-Undang Dasar 45 dalam kegiatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Pada waktu yang bersamaan, anak Pak Ali sedang dirawat di rumah sakit. Sikap yang ditunjukkan Pak Ali yakni, jadi sahabat PPG kita harus tahu kesetiaan tentang nasionalisme. Di sini harus jadi proporsional dengan kondisi situasi yang sulit. Yang pertama adalah memilih untuk menemani anak di rumah sakit dan izin tidak menjalankan tugas membaca teks Undang-Undang Dasar 45. Berarti ini kurang punya jiwa nasionalisme, masih mementingkan kepentingan pribadi. Oke, yang A kurang tepat. Yang kedua, melaksanakan tugas membaca teks Undang-Undang Dasar 45 terlebih dahulu, setelah itu mendampingi anak di rumah sakit. Bisa ya, sahabat PPG, ini ada prioritas, yaitu kesetiaan, nasionalisme, tapi juga punya proporsi bisa mendampingi anak. Yang C, melimpahkan tugas membaca teks undang-undang kepada teman sejawat dan menemani anak di rumah sakit. Nah, ini berarti melepas tugas, ya, kurang tepat. Yang D, menyerahkan anak yang sedang sakit kepada anggota keluarga yang lain untuk mengurusnya dan tetap melaksanakan tugas membaca teks undang-undang. Nah, ini nasionalisme oke, cuman kurang proporsional karena menyerahkan anak yang sakit kepada anggota keluarga. Berarti tidak tepat. E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang dapat diabaikan. Nah, ini salah ya. Dapat diabaikan salah. Dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada anggota keluarga juga kurang tepat. Jadi mengabaikan keduanya. Jadi sahabat PPG yang tepat adalah yang B. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekasan yang berbeda-beda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu, maka muncul sebuah keindahan. Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa, terdiri dari berbagai suku bangsa dan subsuku bangsa. Jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa. Sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa negara, guru perlu memberikan penekanan pada apa? Jadi, sahabat PPG, kata kuncinya adalah persatuan dan kesatuan dari keanekaragaman budaya dan bahasa. Oke ya, kita lihat ya. Kemajuan pendidikan merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Oke, cuman tidak menunjukkan budaya di pernyataan bacaan di atas ya, jadi kurang tepat. Pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah sehingga masyarakat sejahtera. Ini tidak menunjukkan budaya, hanya infrastruktur. Salah. C, pola kehidupan bermasyarakat maritim Indonesia yang sanggup memanfaatkan kekayaan alam. Jadi ini budaya tidak ada hubungannya sama kekayaan alam. C, salah. Yang D, memberikan kesempatan kepada seluruh siswa dengan berbagai suku budaya untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini yang paling tepat. D ya, sahabat PPG. Yang E, memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah memilih pendidikan yang bermutu di sekolah seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini kurang tepat ya. Oke ya, nomor 2D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Jadi keunggulan bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah, kita lihat ya, keunggulan bangsa. A. Mengkampanyekan cara hidup sehat dan rawan banjir di daerah rawan banjir. Kurang tepat ya, bukan keunggulan, malah rawan banjir. Yang B. Menyatakan kekaguman akan keindahan alam Indonesia. Masih bisa ya. C. Memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Masih bisa. D. Memuji keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Kurang tepat ya, karena ini hanya satu daerah. Harus keunggulan bangsa Indonesia. E. Menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia dengan budayanya juga termasuk keunggulan. Nah, di sini sahabat PPG, di sini kalau menyatakan kagum saja, ini kurang tepat ya. Karena tidak menunjukkan menjunjung tinggi ya. Jadi kata kuncinya menjunjung tinggi keunggulan itu tidak hanya dengan kekaguman. Memotivasi saja untuk mencintai produk dalam negeri kurang tepat. Kenapa? Hanya masih bersifat memotivasi, kecuali menggunakan produk dalam negeri itu termasuk keunggulan ya. Nah, jadi keunggulan yang paling digunakan bangsa Indonesia yaitu keaneka ragaman, baik budaya, kemudian bahasa, atau kekayaan alamnya ya. Jadi yang paling tepat yaitu adalah E. Nah, berikut adalah keunggulan bangsa Indonesia. Sahabat PPG, kita bisa lihat jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, letak wilayah yang strategis yaitu di garis khatulistiwa, tata krama sopan santun adat ketimuran yang baik, bahan tambang yang melimpah, Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa, negara kepulauan, iklim tropis, budaya dan multikulturalisme, keindahan dan kekayaan alam, dan produk dalam negeri. Jadi yang paling tepat tadi yang E. Oke ya, nomor 3E kita lanjutkan ke soal nomor 4. Mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kita dapat menerapkan prinsip patriotisme dan nasionalisme, yakni dengan melakukan beberapa hal. 1. Mengikuti kegiatan gotong royong, membangun pos kampling. 2. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. 3. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan beragama. Kurang tepat ya, karena tidak menunjukkan perbedaan agama di pernyataan yang 1, 2, 3. Melestarikan budaya, di sini tidak ada budaya adat khusus ya. Nah, berarti kurang tepat. Memelihara nilai-nilai luhur. Nah, ini yang tepat. C ya. Menghormati nenek moyang juga tidak ada. Saling menghargai dan tolong menolong. Saling menghargai bisa, tolong menolong juga bisa. Tapi masih belum menyeluruh karena nilai-nilai luhur itu banyak ya, tidak hanya menghargai dan tolong menolong. Oke ya, jadi jawabannya nomor 4 adalah B ya sahabat PPG. Kita lanjutkan nomor 5. Menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ketika guru mengajar di satu kelas, ada siswa pertukaran pelajar dari negara lain. Dan saat itu didapati ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris. Maka guru tersebut meminta siswa tersebut untuk apa? A. Meminta guru bahasa Inggris memperbanyak percakapan. Kurang tepat ya. Jadi ini konsepnya adalah persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Bagaimana bisa berkomunikasi di situ karena ada pertukaran dari negara lain. B. Meminta teman sebangku membelajarkan bahasa Inggris. Bisa jadi ya. C. Ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal. Nah, ini lebih bagus. D. Belajar bahasa Inggris dengan lebih tekun dan giat lagi. Bisa. E. Memberi catatan kurang pergaulan dalam aspek sosial. Kurang tepat ya. Nah, jadi
Di sini yang paling tepat adalah biar berkomunikasi saling mengenal ya. Biar ada persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia sehingga tidak membeda-bedakan kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Jadi yang tepat adalah C, yang B ini nanti hanya teman sebangku saja, kurang tepat ya. Yang D, belajar berbahasa Inggris dengan lebih tekun dan giat berarti hanya menyuruh orang itu secara personal, jadi kurang tepat juga ya. Oke, jadi nomor 5 adalah C. Demikian sahabat PPG part 1 bidang kepribadian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.